Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Zakaria 10 ayat 2. Demikian dikatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda mengalami kebingungan dalam kehidupan beriman saudara? Segala kenyataan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Doa pun seakan tidak ada gunanya karena yang terjadi tidak seperti yang dimohonkan. Kita mengharapkan keadaan dipulihkan segera, kebaikan harus terjadi segera, tetapi mengapa tidak juga terjadi? Kita berdoa, berharap, beribadah, menyampaikan persembahan, tetapi mengapa keadaan belum juga membaik? Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan putus harap. Hal ini juga pernah terjadi kepada sisa-sisa Israel yang telah kembali ke Yerusalem. Mereka telah membangun kembali bait suci, tetapi tidak semegah bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Mereka berharap kejayaan Israel kembali pulih seperti dahulu kala. Tetapi yang terjadi saat itu terlalu banyak kesulitan dalam membangun kembali Israel. Di mana letak persoalannya? Ternyata persoalannya umat itu tidak sepenuhnya percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Mereka tidak sepenuh hati percaya pada bimbingan Tuhan. Mereka tidak bersedia sepenuh hati percaya bahwa Tuhan telah memilih dan menugaskan Yosua dan Zerubabel sebagai alat Tuhan memimpin mereka. Sisa-sisa Israel hanya mengingat-ingat romantisme kenangan masa lalu, yaitu masa pemerintahan Daud. Mereka tidak mempercayai tuntunan Tuhan melalui Yosua sang imam dan Zerubabel sang bupati. Keraguan atau ketidakpercayaan pada kemahakuasaan Tuhan adalah ancaman serius bagi kehidupan beriman. Keinginan memperoleh jawaban instan dan keinginan akan segala kemudahan sering menjebak manusia untuk mencari jalan pintas. Sejak dahulu itu persoalan manusia dalam memelihara iman, yaitu ingin jawaban instan dan ingin mendapatkan kemudahan. Itulah yang sejak dahulu menjebak umat Tuhan menjadi menduakan Allah. Ada yang mulai menyembah ilah-ilah lain seperti yang disebut di ayat renungan ini, terafim, yaitu patung logam tuangan yang menyerupai makhluk gaib, ataupun bertanya kepada orang pintar, dukun ataupun peramal. Tujuannya adalah memuaskan keinginan manusia akan jawaban hidup, meminta berkat kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Dia adalah sumber kehidupan kita. Tuhan adalah penyelamat hidup kita, dan itu sudah dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah sumber hidup kita, tidak ada ilah lain seperti Allah kita. Jikalau kita bertanya atau memohon berkat, atau mangido tua dari roh leluhur, ataupun memohon kemudahan dari ilah lain, atau percaya akan keselamatan dari benda keramat, itu sama saja kita sedang membodohi diri sendiri. Tidak ada kuasa apapun yang ada di langit di atas, atau di bumi ini, ataupun di bawah bumi seperti kuasa Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sedang menolong dan memulihkan kita. Percaya saja pada tuntunannya. Tuhan sering pakai orang lain di sekitar kita untuk menolong kita. Atau Tuhan sedang melatih kita untuk lebih taat dan menggunakan karunia talenta dan kemampuan yang ada pada kita.
Tuhan tidak pernah gagal menjamin hidup kita. Tetaplah percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.